Hai, kembali lagi di channel Unge Mutia. Di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara aku membuat patchwork cardigan dari granny square seperti ini. Untuk tutorial lengkapnya, simak videonya sampai habis, dan bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Di sini sudah aku siapkan 60 granny square. Untuk tutorial granny ini tidak akan aku jelaskan lagi di video ini karena sudah aku buat di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek tutorialnya di video yang aku sematkan di atas ini. Di sini aku susun dulu semua granny square membentuk pola seperti ini dengan memposisikan bagian tangan kiri kanan, bagian depan kiri kanan, dan juga bagian belakang. Langsung aja di sini aku akan gabungkan kedua granny square ini dengan slip stitch. Sebelumnya nih aku bikin dulu slip knot. Lalu aku akan ambil dari tengah ini yang ada dua rantainya, aku akan ambil dari rantai yang kedua. Nah, ini langsung aja kita masukkan si slip knot yang tadi kita buat. Untuk granny square satunya juga aku akan ambil dari rantai yang kedua. Di sini ini langsung aja aku masukkan hook dan kait benang, masukkan ke dalam granny bagian kiri. Lalu di sini aku akan lanjut dengan slip stitch di bagian kanan dan bagian kiri secara selang-seling seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, perhatikan, jadi kanan kiri, slip stitch kanan, slip stitch kiri. Jadi ini nanti hasilnya akan terlihat menjadi zigzag. Ini teman-teman lanjutkan aja sampai ujung. Kalau udah sampai ujung, kita ambil lagi granny untuk menyambung lagi ke atasnya. Masih dengan teknik yang sama, slip stitch kanan kiri. Ini tinggal kita lanjutkan aja sampai atas. Ini aku akan membuat dulu bagian lengan, jadi aku akan menyambungkan 15 granny square ini sesuai dengan pola yang telah tadi kita buat. Aku akan stop di sini. Untuk menutupnya, ini aku akan slip stitch secara berbarengan, jadi disatukan aja seperti ini. Lalu tutup dengan satu rantai dan gunting benangnya. Ini aku udah selesai. Selanjutnya aku akan selesaikan bagian tengah-tengah ini masih dengan cara yang sama. Isi semua lubang dan jangan sampai ada yang terlewat. Setelah semua potongan granny ini disatukan sesuai bagiannya, langkah selanjutnya adalah menjahit semua bagian ini untuk menjadi sebuah cardigan. Yang pertama akan aku sambungkan di sini adalah bagian bahu. Jangan lupa untuk atur posisi rajutan, jangan sampai terbalik. Untuk bagian bagusnya itu posisikan keluar. Untuk cara menjahitnya sendiri masih sama dengan teknik sebelumnya, yaitu slip stitch zigzag. Di sini sudah selesai bagian bahu dan ketiak. Selanjutnya aku akan jahit bagian badan depan, belakang, dan bagian lengan. Dan
Dan ini hasilnya sudah membentuk kardigan setengah jadi. Dan untuk langkah selanjutnya di sini aku akan membuat ribbing di bagian pinggang. Pertama, aku akan buat rantai sebanyak 14. Lalu skip 3 rantai dari hakpen. 1, 2, 3. Buat DC di rantai yang keempat. Isi masing-masing rantai dengan 1 DC. Nah, untuk 3 rantai yang di skip tadi kita hitung sebagai DC pertama. Jadi total di baris ini ada 12 DC. Kalau udah sampai ujung, tambah 3 rantai ke atas, lalu balik dan buat 12 DC. Kerjakan hanya di bagian back loopnya saja. Pastikan hitungannya sama, setiap baris harus ada 12 DC. Kerjakan terus seperti ini sampai panjang rib ini seukuran pinggang. Ini aku udah selesai dengan panjang sekitar 70 cm. Selanjutnya rib ini akan aku pasangkan ke bagian bawah kardigan dengan single crochet di bagian dalam. Kalau misalkan panjang rib dengan lebar kardigan ini berbeda, itu tidak apa-apa, biar nanti kardigannya membentuk puff atau mengembang. Untuk hitungan SC-nya ini aku tidak ada patokan, dikira-kira saja. Nah, ini nanti bagian luarnya akan seperti ini. Bagian rib bawah sudah selesai. Selanjutnya aku akan membuat ribbing di bagian tengah untuk bukaan depan seperti di gambar ini. Untuk bagian ini aku akan langsung merajut di kardigannya. Ini aku mulai dari bagian bawah terlebih dahulu. Aku akan awali dengan membuat 11 rantai. Skip 3 rantai dari hakpen, lalu buat 8 DC. Seperti biasa, 3 rantai ini kita hitung sebagai DC pertama. Jadi di baris ini kita akan membuat 9 DC. Udah sampai ujung, skip 1 dari rib di bawah yang ini, lalu kita slip stitch 1 kali, nah, hasilnya seperti ini, lalu slip stitch lagi 2 kali, lalu balik, buat lagi DC sebanyak 9 kali, hanya di bagian back loopnya saja. Kalau udah sampai ujung, tambah 3 rantai ke atas, 1, 2, 3, balik, lalu lanjutkan lagi membuat 8 DC.
hanya di bagian backloopnya saja. Nah, nanti kalau udah sampai ujung kita ulangi lagi, skip 1 dari bawah, lalu slip stitch 3 kali. Di baris yang ketiga ini aku akan membuat lubang kancing. Di sini aku buat dulu 4 DC, lalu tambah rantai 1, lalu skip 1 dari bawah, lalu lanjutkan lagi membuat 4 DC. Di kardigan ini aku akan membuat 3 lubang kancing. Untuk jaraknya sendiri dari lubang kancing pertama ke lubang kancing berikutnya aku akan ukur dengan melewati 9 baris. Untuk baris lubang kancing yang terakhir aku akan mulai dengan menggabungkan 2 DC di awal ini dengan 2 DC together. Dimulai dengan 2 rantai, lalu 1 DC, ini nanti dihitung sebagai 1 DC, lalu lanjutkan membuat 2 DC, 1 2 1 rantai, lalu skip 1, buat lagi 4 DC. Jadi total di baris ini nantinya ada 8. Di baris selanjutnya aku akan membuat 5 DC di awal dan 4 baris terakhir dengan 2 DC together. Oke, sudah ada 5 DC di sini. Lalu kita akan membuat 2 DC together. Caranya seperti kita akan membuat DC seperti biasa, tetapi jangan dulu diselesaikan. Kait benang, keluarkan 2. Jangan dulu diselesaikan. Kita kait lagi benang ke dalam lubang selanjutnya, lalu keluarkan 2. Di sini sudah ada 3 benang di dalam hakpen, lalu kita akan keluarkan semuanya secara bareng seperti ini. Nah, ini sudah jadi 1 DC together. Selanjutnya lakukan hal yang sama, buat lagi 1 DC together. Jadi di baris ini totalnya ada 7. Baris selanjutnya diawali dengan 2 rantai. Di sini aku akan buat 2 DC together 1 kali dan 5 DC biasa di lubang berikutnya. Jadi nanti totalnya di sini ada 6. Kita hitung sebagai 1 ya. Jadi next, di baris selanjutnya aku akan buat 4 DC biasa dan 1 kali 2 DC together di ujung. Untuk hitungannya jadi ada 5 di baris ini. Untuk baris selanjutnya tidak ada lagi pengurangan, jadi kita akan kerjakan 5 DC sebanyak 36 baris atau sejajar dengan DC decrease yang terakhir.
Aku sudah sampai di 36 baris. Selanjutnya aku akan lakukan penambahan di baris ini. Diawali dengan 4 DC. 1 2 3 4. Lalu di lubang terakhir ini aku akan isi dengan DC increase atau 2 DC di dalam satu lubang. Jadi totalnya di sini ada 6. Next, 3 rantai. Lalu 1 DC masih di lubang yang sama. Lalu kita isi 5 DC di lubang selanjutnya. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan hitungan yang sebelah. Di sini ada 8, jadi di baris ini kita isi dengan 6 DC dan 1 DC increase. Jadi totalnya sama antara sisi kanan dan kiri. Lakukan penambahan ini sampai ada 9 hitungan di dalam baris. Di baris ini sudah ada 8, jadi aduh maaf ada iklan. Ini kucing aku. Oke, kita lanjut. Ini 3 rantai, lalu masih di lubang yang sama, 1 DC. Lalu 7 DC di lubang berikutnya. Dan ini kita sudah dapat 9 DC. Baris selanjutnya adalah kita akan melanjutkan mengerjakan 9 DC ini sampai akhir baris tanpa ada penambahan. Selanjutnya kita akan mengerjakan rib bagian lengan. Caranya sama seperti tadi membuat rib di bagian pinggang, tetapi di sini aku akan menggunakan single crochet aja. Ini aku buat dulu 9 rantai. Skip 1 buat 9 SC. Di akhir baris tambah 1 rantai, putar, lalu buat SC lagi di bagian back loop. Kerjakan terus seperti ini sampai panjang ukuran lengan kita. Kalau ukurannya sudah pas, aku akan satukan dengan single crochet. Sebelum aku sambungkan ribnya ke bagian lengan, ini aku kasih dulu peniti supaya mempermudah dan pas saat dijahit. Nanti menjahitnya aku akan gunakan SC aja.
Supaya hitungannya pas, ini aku isi satu lubang SC di bagian rib itu dengan 2 atau 3 tusukan. Pokoknya disesuaikan aja biar nanti hasilnya bagus. Kalau udah bertemu dengan SC pertama, kita slip stitch aja, lalu tambah 1 rantai untuk mengunci. Kalau udah dibalik, hasilnya seperti ini, mengembang di bagian atas atau membentuk puff. Step terakhir, aku akan pasangkan kancing di sini. Alhamdulillah kardigannya udah selesai. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar, dan selamat mencoba.